وحده لا شريك له. Kebenaran itu akan Allah alirkan melalui lisannya para ulama yang ditunjuk oleh Allah, bima yaliqu bi ahli, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu. Di mana masyarakat mbayai soleh darat ngediko. Maksudnya ketika ada keresahan di masyarakat, kebatilan, kesesatan di masyarakat, tapi masyarakat masih belum berani mengungkapnya, belum berani mendeteksinya, belum berani mentahkim, menyatakan bahwa ini enggak benar. Maka Gusti Allah niku munculakan ulama kiai sing. Maka dimunculkan kayak Imaduddin Al-Bantani. Lah sekarang kenapa dari Ki Imad munculipun? Kenapa dari Ki Nur Ikhya ke Aziz? Padahal kenapa dari pulau-pulauan sing kula mohon pengurus PBNmu mboten? Gitu? Konglomerat sanes. Kiai besar semacam Gus Dur mboten. Gitu? Pesantrennya biasa-biasa mawon kados pesantren. Tapi kok biasa. Ini min sunnati rabbil alamin, dilalatun alal haq. Perkara ingkang hak niku mesti muncul saking andhap. Justru panjenengan akan bertanya. Justru panjenengan harus mencurigai ketika kebenaran itu diungkapkan oleh orang besar. Jenderal, presiden, kiai besar. Sumpama Mbak Yai Said Agil atau Ki Ma'ruf Amin yang besar. Justru di situ panjenengan bertanya. Untuk apa? Gus Dur juga buat. Di antaranya Gus Dur buat apa nih? Terusnya organisasi apa nih? Seorang Mbak Yeni juga. Tapi mboten berkembang. Akhirnya sing dados partai politik PKB. Tapi pada akhirnya ada kisruh. Kenapa tidak dari Gus Dur? Kenapa tidak dari Kiai Ma'ruf Amin? Kenapa tidak dari kiai-kiai besar semacam Gus Mus? Ini min sunnati rabbil alamin, ketika izharul haq itu dari bawah. Numrud itu saya kuat Numrud. Tapi sedoe Numrud. Numrud kalah. Bukan dengan raja lagi. Dikalahkan oleh Allah dengan lalat yang masuk dalam kupingnya. Dan menulurkan satu ulat, dan ulatnya menggerogoti otaknya sehingga menurut itu membentur-benturan kepalanya lebih daripada 20 tahun. Akhirnya sedo. Itu cara ihanai Gusti Allah. Menghadapi musuhnya. Namrud dilawan bukan oleh raja, oleh Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu bukan orang kaya, bukan orang konglomerat, orang miskin. Akses politik tidak ada, akses ekonomi bukan nggak ada. Maka kebanyakan para nabi itu tidak punya akses politik, tidak punya akses ekonomi. Makanya, hum aradhiluna, mereka itu adalah orang bawahan kami. Itu memang min sunnati rabbil alamin. Allah itu selalu mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi dan Rasul dan pengikut al-haq itu mesti lahirnya dari bawah, bukan dari atas. Ini salah satu ciri melo panjenengan lek seumpami wonten pergerakan dari bawah tetapi dibesarkan oleh Allah, ini al-haq. Makanya Nabi Muhammad SAW, sahabat Abu Sufyan ketika ditanya oleh Herakles di dalam kitab Bukhari ada kan? Kitabul Iman. Itu Hercules bertanya, "Ya Abu Sufyan, pengikutnya Muhammad itu raja atau bukan?" Bukan. Pangeran-pangeran? Bukan. Konglomerat? Bukan. Orang besar, jenderal-jenderal? Bukan. Atau seumpama orang yang punya otoritas membesar? Bukan. Siapa pengikutnya Muhammad? Kata Abu Sufyan, bal du'afauna. Ada hadisnya. Orang-orang yang lemah di antara kita. Tapi justru di situ Hercules serasa disambar petir. Apa kata Hercules? Subhanallah. Muhammad benar-benar Rasul. Karena Rasul itu pengikutnya mesti ad-du'afa wal aradil. Karena itu al-haq dilahirkan supaya tidak dibarengi dengan kepentingan-kepentingan. Harus bersih. Nah, steril. Nah, untuk menjatuhkan Fir'aun, Allah tidak butuh untuk membuat Fir'aun baru. Atau orang yang menandingi Fir'aun dalam kapasitas politik dan ekonomi, tidak. Cukup dengan Nabi Musa. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa.
Kenapa fakadzdzaba ma'aso? Karena Nabi Musa orang miskin, bahkan pernah jadi anak angkatnya. Dari situ. Maka fastakbaru anha. Sombong tentang ayat-ayat Allah. Orang bilang, apa itu Musa? Jadi supaya manusia diajari ketika kita itu memahami kebenaran dari Allah, tolong jangan bawa identitas. Ketika orang itu masih memainkan identitas, jangan sama dengan Fir'aun. Nggak akan menerima kebenaran. Siapa itu Imaduddin? Imad itu kan di PBNU aja dipecat. Siapa itu? Nah ini orang begini kebanyakan orang-orang yang tidak akan selamat dari ayat Allah. Panjenengan baca citranya. Makanya orang Yahudi mengatakan, "Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal." Bagaimana mungkin Tolut itu memimpin kami? Dia itu bukan pangeran. Apa dia? Dan dia bukan konglomerat. Mana tidak punya akses politik, tidak punya akses ekonomi. Ketika Bakhti Nasr itu merebut tanahnya Yahudi yang ada di Palestina, diusir orang Yahudi itu di Mesir. Pulang lagi nggak ada yang berani melawan. Maka Nabi Daud diminta oleh orang Yahudi, minta sama Tuhan kamu supaya diturunkan seorang panglima untuk menghantam si Bakhti Nasr itu. Karena Bakhti Nasr terlalu kuat, kami takut nggak akan menang. Di situ ada Nabi Daud, di situ ada Nabi Sulaiman, di situ ada Nabi Hizqil, di situ ada Nabi Daniel. Ada 4 orang Nabi, 2 orang Rasul. Tapi Allah apa? Inna Allah qad ja'ala lakum Taluta malika. Talut yang jadi raja. Talut yang mimpin. Siapa itu Talut? Tukang angon kambing. Ketika panjenengan bicara identitas, siapa itu Talut tukang angon kambing begitu? Sampean nggak bakal selamat. Siapa itu Imad? Ini ciri-ciri nggak selamat ini. Siapa itu Imad? Siapa itu Abbas? Itu ciri-ciri orang nggak akan selamat. Kenapa? Karena kebenaran diukur dengan identitas, adanya transaksional. Berarti sampean itu pikirannya Gusti Allah mengalahkan Fir'aun, harus ada Fir'aun lagi. Allah nggak seperti Nabi Musa. Nabi Harun orang miskin. Tolut begitu. Begitu akhirnya Nabi Daud bilang, wah orang Yahudi protes. Mungkin siapa itu Tolut? Identitas yang ditanyakan. Bukankah yang namanya kebenaran itu tidak ada hubungannya dengan identitas? Ketika panjenengan bicara kebenaran, debat kebenaran, tetapi orang itu bicara identitas, berhenti sampean. Kenapa? Sungguhnya orang itu tidak akan bisa mampu summum bukmun umyung faum la yaqilun. Udah, diam. Sampean pergi, tinggal itu. Kata Imam Ghazali. Karena yang banyak menyesatkan, menahan soddun anil iman, soddun angsabillah, menahan orang untuk menyadari kebenaran, membuka mata hati kebenaran, itu kebanyakan itu adalah dari identitas. Abu Jahal tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, identitas. Siapa Muhammad? Abu Lahab, identitas. Abu Sufyan tadi seperti itu, identitas. Termasuk juga apa? Termasuk juga orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Identitas saya Yahudi. Muhammad dari Ismail. Dari dianggapnya Siti Hajar itu budak. Padahal Siti Hajar itu aslinya putri raja. Sebutnya budak. Jadi mereka kalau Muhammad itu dari darah Arab. Yang namanya Rasul masih dari Yahudi. Siapa itu Muhammad? Identitas. Makanya orang Yahudi ada istikbar. Ketika ada identitas ini, ketika dimunculkan, munculnya dari al-kibar. Istikbar, dari sombong. Tolabul kibar juga, mencari sesuatu kesombongan, kebesaran sendiri. Jadi makanya al-haq itu ditutupi, maghlub wa maghsyun anha, ditutupin. Di sini fi qulubihim ghisyaw. Makanya perlu dijelaskan kenapa muncul dari bawah. Itu min sunnati rabbil alamin. Ketika munculkan hak, ketika ada muncul dari bawah kemudian dibesarkan oleh Allah, hati-hati, itu dari Allah, jangan dilawan. Panjenengan lawan PWI mungkin bakal menang. Lawan Gusti Allah. Kita tahu bukan berat, kita punya Rois Am, Ki Miftahul Akhyar. Ki Miftahul Akhyar yang kritik PWI, dia dicaci maki di Indonesia, dihinakan. Itu contoh. Padahal apa? Ki Imad bicara tidak, malah Ki Imad mendukung. Saya bicara enggak. Kenapa? Karena itu adalah sama-sama NU. Karena saya menjaga martabat beliau sebagai Rois Am. Jadi jangan dijawab. Ini kalau begini bisa rusak nanti. Kita juga buat PWI maksudnya untuk memuliakan NU, untuk melindungi NU, menyelamatkan NU.
Tapi kan Allah menghina. Ini salah satu contoh. Ada yang lainnya. Selalu mubahalah banyak yang mati. Kemarin itu di Bogor. Di Bogor itu ada orang yang menjelek-jelekan PWI. Apa itu PWI? Oh, PWI itu pinggir Habib. Habib itu sampai surga gini-gini. Akhirnya ada orang ibu-ibu mengatakan, awas lo, jangan jelek-jelekin PWI. Nanti mulutnya menyon. Pagi-pagi malam bicara, paginya udah menyon. Stroke. Paginya stroke menyon. Masya Allah, akhirnya orangnya datang. Minta maaf. Saya menyon beneran bu, katanya. Lah, kenapa sih Allah menunjukkan ayat seperti itu? Karena itu dari Allah. Itu yang disebut al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ketika hak sudah dimunculkan oleh Allah, la'allakum tatafakkarun, dipikir oleh Allah, dipikir. Tapi fala takunanna minal mumtarin, jangan jadi orang ragu-ragu terus. Termasuk husnudzon nih, orang mumtarin ini termasuk. Ini yang disebut ketika mumtarin, nanti apa kata Allah? Wa hum fi raibihim yataraddadun. Di dalam keraguannya dia bingung, sudah ragu-ragu, bingung lagi. Kenapa? Karena Allah sudah memunculkan yang hak. Wong itu datanya memang ada. Tinggal kita sikapnya bagaimana. Wong kita juga ke Ba'ali bukan untuk membenci Ba'ali. Cuma Ba'ali mengatakan kita benci, biarin aja. Kita jangan terfitnah. Wong dia juga kalau seumpama dia tidak mengaku cucunya Rasulullah, tidak berbuat zalim kepada orang Indonesia, wah bangga aja, saya asal yang benar. Kan seperti itu. Nah itu lagi. Maka dari itu, kalau itu sekitar itu kayak gitu. Tentu mengabadikan was-was gitu. Menghina was-was. Malah kalau was-was kan terbut syakun. Idza syakka kayak raib. Itu sih raibihim yataraddadun. Itu sudah menurut saya bukan husnudzon, atas nama saja husnudzon. Fi raibihim yataraddadun, sudah bingung, ragu-ragu. Sudah ragu-ragu, bingung. Iya. Jadi di dalam keraguannya dia bingung putar-putar. Bingung dalam keraguan. Iya. Jadi makanya bingung gitu. Saya tuh mendukung Gus jadi pengurus NU. Oh, saya mendukung ya. Tapi mohon maaf Gus, saya jangan di publik dulu ya. Suruh foto sama Gus. Saya jangan foto dengan panjenengan. Nah ini ya taroddatun, fi raibihim ya taroddatun. Kok apa kok? Emang sayanya HTI. Memang sayanya FPI, Kiai. Kok enggak Gus, masalah begini. Lah ini. Dan ini sudah menjangkiti beberapa anggota-anggota pengurus NU ya. Maka dari itu, mari kita selamatkan NU, bukan sekedar kita menyelamatkan nama baiknya saja, tetapi mentalitas ke NU-nya kita perbaiki. Bahwasanya NU harus kembali kepada hal yang ilmiah. Ketika ilmiah itu wa'allamal insana ma lam ya'lam. Halaku ummati bi syai'aini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul anbiya'i wal mursalin wa sayyidul makhluqat 'alal itlaq Rasulullah Nabiullah khairul bariyah in huwa illa wahyu yuha. Apa? Kanjeng Nabi, halaku ummati bi syai'aini. Hancurnya umatku dengan dua perkara. NU umat Kanjeng Nabi, Muhammadiyah yang di sampingnya. Berarti ini kan termasuk mustamilun ala nahdlatul ulama wa Muhammadiyah wal isad wa kullihib. Gitu. Halaku ummati bi syai'aini. Umat aku hancur kayak dengan dua perkara. Kanjeng Nabi boten ngendika li syai'aini atau ala syai'in, tapi bi. Niki sababiyah, bilang sebab. Jadi ada sebab akibatnya. Berarti ada sebuah proses di dalamnya. Ketika sebab itu muncul, maka proses reduksi. Dari adanya sebab yang kotor itu, maka akhirnya hancur semua. Misi-misinya, mentalitasnya jadi hitam semua, yang tadinya putih itu gara-gara itu. Jadi ada sebab akibat. Satu, tarkil ilmi. Meninggalkan keilmuan. Nomor dua, wa jam'il mali. Ngurusi proyek tambang. Aduh. Maka dari itu kita sebagai warga NU berkewajiban untuk menyelamatkan. Ya sedikit demi sedikit. Saya kemarin tuh kedatangan dari Ansor, dari Muslimat Fatah. Saya bilang, istaqimu ala makanitukum. Udah NU jadi NU, Muslimat dan Fatah. Sing akur mawon sareng Mbak Alwi nopo. Tapi yang penting jangan sampai memberikan kesempatan Mbak Alwi untuk merusak. Jangan sampai memberikan kesempatan mereka untuk menjelek-jelekan kiai. Jangan sampai beri kesempatan. Dan kemudian juga jangan sampai memberikan kesempatan mereka untuk berkuasa. Apa sebabnya? Mereka orang Yahudi.
Dalilnya tak buka surat At-Taubah. Kaifa wa iyadharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma. Boten pareng. Bagaimana mungkin kalian itu memberikan kesempatan mereka untuk bisa menonjol, lebih berkuasa? La yarqubu fikum illa wala dhimma. Ketika mereka berkuasa, mayoritas muncul. Illa wala dhimma, perjanjian kehormatan panjenengan nopo. Harga diri panjenengan enggak akan diperhatikan. Itu omong kosong. Seperti maka akan diinjak semua. Itu orang Yahudi. Makanya tiang Yahudi itu buatan parang tembusan, buatan angsal berkembang. Buatan angsal berkuasa. Milo panjang atas bahwasanya orang Yahudi di Israel itu dijatuhkan oleh Allah. Termasuk di Ba'al itu bagian daripada itu. Dijatuhkan oleh Allah yang berkuasa. Kenapa? Kaifa la iyadharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma. Sama prinsip kemanusiaan. Enggak ada. Nanti mengharapkan enggak, udah jangan-jangan ngelamun. Wong dereng berkuasa mau sampun di elek-elek kiai-kiai. Mak itu Gusti Allah niku. Niku Allah niku yang menciptakan orang Yahudi. Ai la tadharu. Jangan sampai kalian itu apa? Ai la tudhiru. Jangan sampai panjenengan memunculkan membuat mereka berkuasa, membuat mereka kuat, membuat mereka menonjol. Jangan. Sebab apa? La yarqubu fikum illa wala dhimmah. Mereka tidak akan memperhatikan soal perjanjian, soal kehormatan panjenengan itu semua. Walaupun sebelumnya tuh ngomong bicara semua omong kosong. Itu Allah, dan omongan Allah itu adalah omongan Gusti Allah astaqul qailin. Karena Gusti Allah niku al-Khaliq. Gusti Allah al-Alim, yang al-Alim li khalqi. Dan itu bisa kita buktikan. Ketika kata sumpama teng Pasuruan begitu, oh, makame kiai niku. Oh, kiai sepuh termasuk Bayai Soleh niku kan. Sesepuh Winongan, sesepuh Sidogiri. Kados Mbah Abdul Jamil, abaipun Mbah Abbas. Lho niki kok niki bangunan, niku sirahe sebelah mriki, niki bangunan, lah kok badan kali sikile suku sebelah mriki. Diinjek-injek Yai. Niki dibuat lantai. Lah niki terus ternyata begitu diamati, kepalanya itu 25 cm hilang Yai. Berarti niku nek wonten sirahe Bayai Soleh niku terpenggal itu. La yarqubu fikum illa wala dhimmah, kan Gusti Allah pun ngendika. Panjenengane mboten nurut. Akhirnya tuh seperti Ja'far Al-Kaf. Ternyata yang dikubur untuk jalannya saja 54 kuburan, termasuk kuburan pahlawan ulama kiai sepuh. Niki jalan mereka. Niki sebelah niki nisan. Jadi diinjek wong lewat. Kemudian teng daleme 25 kuburan yang terpendam. La yarqubu fikum illa wala dhimmah. Bagaimana mencaci makinya? La yarqubu fikum illa wala dhimmah. Katanya Indonesia, ya. Habib Lutfi kan, oh Indonesia merah putih ngantos dikit diikat putih. Nganti bendera wonten teng ajon niku kan. Kados wayang golek niku. Gitu kan? Tapi la yarqubu fikum illa wala dhimmah, di belakangnya merubah sejarah, makam-makam palsu dulu. Justru gabungnya dengan Rizik Syihab. Justru mereka membuat Petanesia, yang Petanesia itu punya agenda untuk menghancurkan Indonesia. La yarqubu fikum illa wala dhimmah, itu betul kata Allah itu. Kalau panjenengan sebagai orang NU masih betul-betul belum meyakini itu, berarti fi raibihim yataraddadun. Ya. Lah kulo alhamdulillah mboten termasuk fi raibihim, kulo yakin kulo tuh berantas sekalian.